Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru, 'Kami meniupkan seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis.' Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang, dan ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, kalian berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kalian berkata, 'Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hikmat Tuhan dibenarkan oleh orang yang menerimanya. Selamat pagi. Di media sosial, juga di media massa dan kehidupan nyata di masyarakat, kita bisa menemukan banyak orang berdebat tentang agama. Orang berdebat bahwa agamaku benar, agamamu salah. Orang berdebat mempertahankan imannya masing-masing. Juga sampai sekarang kita bisa menemukan ada konflik, masalah-masalah yang berkaitan dengan agama. Satu agama menyerang agama-agama yang lain. Dalam hal berkaitan dengan debat agama, benar bahwa setiap orang yang berdebat berusaha untuk mempertahankan iman, mempertanggungjawabkan iman. Benar bahwa kebenaran iman dari ajaran yang dianutnya, ia menjelaskan secara rasional, secara akal budi, secara ilmu, bahwa ia meyakinkan kepada orang kalau imannya itu masuk akal dan benar. Benar juga bahwa ia ingin memperjelas imannya, kalau imannya itu benar-benar datangnya dari Allah. Tetapi apa untungnya, apa faedahnya menjelaskan kebenaran iman kita kepada mereka yang juga mempunyai iman, mempunyai hikmat Tuhan, mempunyai kebenaran yang dianutnya sepanjang hidupnya. Dengan itu kita bisa meyakini bahwa dengan perdebatan itu hanya mengkerdilkan kebenaran yang diyakininya masing-masing. Karena di dalam debat itu yang ada hanyalah mencari kekurangan. Dan kekurangan-kekurangan yang ada pada agama tertentu belum tentu kurang dan salah. Bahkan hal itu menjadi benar bagi yang menganutnya. Sepertinya mengajak berdebat, mempertahankan iman, mempertanggungjawabkan iman, dan meyakinkan mereka yang berkeyakinan lain itu mengikuti kita, mempercayai kebenaran kita. Itu percuma. Percuma karena apa?
Dia sudah kuat dan berakar dengan keyakinannya. Seakan-akan sama seperti kita suruh ikan terbang di udara atau berusaha memaksakan orang supaya dia itu menjadi seperti yang kita inginkan. Misalnya macam kita memaksakan anjing menjadi seekor kucing. Itu pemaksaan yang luar biasa. Yang bisa membuat perbedaan agama itu saling menguatkan, saling menghargai, itu hanya datangnya dari dialog iman. Tuhan Yesus saja yang mengajar dengan begitu sempurna. Firman Allah itu dia jelaskan dengan kehidupan nyata sehari-hari bagi masyarakat yang mendengarnya, terlebih bangsa Israel. Namun hasil terakhir yang diperoleh Tuhan Yesus hanya kekecewaan. Maka ia berkata, dengan apakah ku jelaskan, ku sampaikan firman ini kepada orang-orang dari generasi ini. Karena apa? Bangsa Israel adalah bangsa yang sebangsa dengan Tuhan Yesus Kristus. Bangsa yang mempunyai Tuhan yang sama, keyakinan yang sama. Tetapi mereka saja tidak paham. Tidak paham akan kebenaran, tidak paham akan hikmat Allah. Maka benar bahwa Yesus mengatakan, hikmat Tuhan dibenarkan oleh orang yang menerimanya. Kebenaran itu akan benar di hadapan mereka yang menerimanya. Bagi mereka yang tidak menerima, apa yang kita yakini benar, itu tidak akan pernah benar dan tidak akan mungkin benar. Oleh karena itu, kita tidak perlu mengajak orang yang punya keyakinan lain, memaksa mereka untuk mengakui kebenaran kita. Tidak perlu meyakinkan mereka untuk mengakui kebenaran kita. Jika hanya sebatas debat, jika hanya sebatas saling mempersalahkan atau mengakui kesalahan-kesalahan dari mereka yang lain. Yang ada yang bisa kita lakukan, hayati dan hidupi hikmat Tuhan yang kita terima dalam agama kita, dan amalkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi kita orang Kristiani, kebenaran, hikmat Tuhan adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus mengajarkan kepada kita supaya saling mengasihi. Hidupi ajaran itu tanpa menyalahkan ajaran dari agama lain. Dengan itu kita menjadi orang-orang yang berhikmat, yang benar-benar mengikuti ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk kalian, Yesus itu siapa? Tuhan. Yesus itu Tuhan. Tahu? Yesus bilang kepada kita, kita saling mengasihi, bukan saling memusuhi. Jadi tidak boleh buat kelompok-kelompok untuk saling menyerang antara satu dengan yang lain. Kita semua satu keluarga di dalam Yesus Kristus. Kita saling mengasihi. Ya, tidak ada ipaya, tidak ada amar, tidak ada kutimpan, tidak ada paruka yang saling menyerang antara satu dengan yang lain. Kita bersatu, satu keluarga dalam Kristus. Kita punya iman yang sama, iman akan Yesus Kristus. Semoga kita tetap menghayati iman akan Yesus Kristus dan tetap melaksanakan apa yang diajarkan, yaitu kasih dan cinta kepada sesama. Amin. Amin.